Kita mulai ya. Ya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bab 5 ya, berkaitan dengan pohon pembangun dan struktur terkait. Kemudian setelah itu kita bahas bab 6 yang berkaitan dengan bilangan pohon ya. Oke. Saya ulangi beberapa hal ini yang sangat penting dalam kita membangun basis untuk subruang pemotong dan juga subruang siklus ya. Pada kuliah kemarin hari Senin ya, kita sudah melihat itu dan saya akan ulangi secara umum ya. Oke, saya punya graf gamma, ini adalah titik-titiknya, kemudian ini adalah sisi-sisinya, kemudian saya pilih sisi-sisi yang ada di dalam spanning tree. Jadi saya pilih sebenarnya spanning tree pada graf gamma itu, dan sisi-sisi itu saya utamakan. Jadi saya mulai dari, saya kasih simbol E1, E2 sampai En-1. Karena banyaknya sisi yang ada dalam spanning tree graf gamma dengan n titik selalu sama dengan n-1 ya. Jadi saya punya sisi ini n-1, kemudian sisi yang lain saya bisa berikan label sebarang ya, mulai dari n sampai m ya. Banyaknya sisinya adalah sebanyak m. Nah, kemudian saya bangun matriks insiden ya terhadapnya. Jadi saya bangun matriks insiden D ini, di mana E1, E2-nya tadi sampai En-1 itu memberikan nanti Dn ya. Ya. Jadi memberikan submatriks Dn, dan sisanya mulai dari sisi N sampai N+1 sampai M itu akan memberikan submatriks Dn. Di mana baris terakhir itu diberikan oleh Dn kecil ya. Jadi saya punya D, saya partisi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian, DT, kemudian Dn dan Dn kecil. Nah, DT ini kita sudah tunjukkan pada preposisi 5-4 bahwasanya DT ini tidak singular ya. Karena dibangun oleh subtree, oleh subgraph yang berbentuk pohon ya. Jadi DT tidak akan singular ya, jadi determinan tidak nol. Dan baris Dn itu bergantung linear pada semua baris ya. Ini sifat dari D. Oke, misalkan C itu menyatakan matriks kolom-kolom, matriks dengan kolom-kolom vektor, kolom-kolomnya adalah vektor yang menyatakan ini ya, CTEJ, di mana J-nya mulai dari N sampai sampai M. Jadi sisi-sisi yang ini ya sebenarnya ya, sisi yang di luar dari pohon T ya. Maka ini ya C ini akan saya dapat tuliskan menjadi ini, dan di mana setiap kolom-kolomnya itu menyatakan apa? Menyatakan siklus ya yang ada di dalam graf gamma tersebut ya. Nah, di mana kolom pertama itu memuat sisi M ya, sisi N, kemudian kolom kedua memuat sisi N+1 sampai seterusnya sampai yang terakhir, kolom yang terakhir itu akan memuat sisi M ya. Jadi setiap sisi EJ ini akan memberikan satu kolom ya, yang merupakan atau yang menyatakan satu siklus ya yang terbentuk di dalam graf gamma tersebut ya. Oke. Nah, nanti saya akan nyatakan CT ini ke dalam DT dan Dn ya. Ya. Nah, saya tahu bahwasanya setiap kolom tadi C menyatakan siklus, dan karena itu dia akan menjadi anggota kernel. Jadi artinya apa? Kalau saya kalikan D dengan C akan menghasilkan sama dengan 0 ya. Karena setiap kolomnya merupakan anggota dari kernel dari D. Nah,
Dengan demikian saya dapatkan ini ya dari representasi dari D tadi ya. D setelah saya partisi menjadi 3 bagian ya. Kemudian saya kalikan dengan C menjadi 2 bagian, saya dapatkan ini. Oke. Nah, dalam bentuk serupa matriks K yang kolom-kolomnya itu adalah dibangun oleh sisi-sisi yang ada pada pohon ya. Jadi matriks K ini kolom-kolomnya dibangun oleh sisi-sisi sebenarnya. Sisi yang ada di dalam pohon dari T tadi ya. Setiap kolom menyatakan satu sisi ya. Jadi kolom yang pertama itu berkorespondensi dengan E1. E1 itu ada di sini, di paling atas sini ya. Ini nilainya akan 1, yang lainnya 0 sampai N-1. Kemudian di sini nilainya bisa 0, bisa 1, bisa -1 ya. Kemudian kolom kedua nanti di baris kedua nilainya akan 1 ya. Baris pertama 0, kemudian selebihnya 0 sampai N-1. Kemudian berangkat dari N sampai M itu bisa nilainya 0, -1 atau 1. Nah, bergantung pada apa? Bergantung pada pemotong. Jadi setiap kolom ini akan menyatakan pemotong pada graf gamma ya. Pada graf gamma, pemotong yang diinduksi oleh satu sisi yang ada di dalam pohon ini ya. Ya. Jadi ada berapa banyak sisinya? Ada sebanyak N-1. Kalau begitu saya punya nanti pemotong N-1. Dan ternyata semuanya bebas linier. Karena satunya di sini kalau kita lihat paling atas itu akan membentuk identitas kan, matriks identitas ya. Jadi kolom 1 dan kolom yang kedua tidak dapat setiap kolom tidak dapat diperoleh dari kolom yang lainnya ya. Oke. Kombinasi kolom yang lainnya. Sehingga ini merupakan matriks semuanya isinya adalah pemotong, maka ini merupakan komplement ortogonal dari semua anggota di subruang siklus. Tadi saya punya C ya. Jadi kalau gitu K kali T dikalikan dengan C atau C kali KT itu akan sama dengan 0. Di buku ditulis C kali KT ya. Tapi kalau kita operasikan nanti kita nggak dapatkan ini. Ya, jadi ini saya balik K kali KT, KT kali C sama dengan 0. Nah, kalau Anda operasikan C itu tadi saya peroleh sama dengan apa C-nya itu adalah CT, kemudian ini I, M-1 plus 1, kan begitu ya. Kalau K-nya itu sama dengan I. N-1, kemudian ini adalah KT ya. Oke. Jadi saya akan dapatkan ini CT ditambah dengan KT transpose itu akan sama dengan 0 ya, akan sama dengan 0. Maka saya peroleh KT-nya itu ya. CT-nya sudah tahu sama dengan ini ya, maka KT transpose-nya itu akan sama dengan, atau KT-nya sendiri, KT besar itu akan sama dengan apa? Minus dari CT transpose kan begitu ya. Minus dari CT transpose. CT-nya ini jadi kalau begitu sama dengan DT inverse dikalikan dengan DN ditransposkan semua. Ya. Oke. Jadi saya punya CT dan KT itu dua-duanya bergantung hanya pada DN dan DT. Ya, DN dan DT tadi saya peroleh dari matriks D. Matriks D itu dipartisi menjadi 3 bagian. Yang pertama DT, satunya lagi yang berikutnya adalah DN, ya, dan kemudian ini D kecil. Ya, jadi menjadi 3 bagian seperti ini. Ya, oke. DN ini ada hanya 1 baris ya. Oke, jadi CT dan KT
dapat saya nyatakan atau dapat saya hitung dengan atau melalui DT dan DN, ya. Ya. Sehingga bebas dari orientasi siklus, ya, yang kita selalu kerjakan atau lakukan pada saat saya mencari CT dan mencari C dan K-nya, ya, dan juga orientasi pemotongnya itu, ya. Dan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Oke. Jadi terakhir persamaan CT dan KT menunjukkan bagaimana siklus dan pemotong dasar yang berkaitan dengan T, ya, dapat diperoleh melalui matrik insiden. Jadi ini kesimpulan besar dari hasil, ya, yang kita inginkan untuk mencari basis, ya, yang bagus, yang cantik, yang mudah kita susun, ya, kita create untuk subruang pemotong dan juga subruang siklus, ya. Dan ini punya aplikasinya ternyata, ya. Kita lihat nanti bahwasanya dalam menyelesaikan persamaan jaringan yang dikenalkan oleh Kirchhoff, ya, itu menggunakan ini sebenarnya. Preposisi berikutnya mengatakan bahwasanya kalau T itu pohon pembangun dari gamma, A dan B itu adalah sisi-sisi dari graf gamma itu, A-nya ada di pohon, B-nya tidak ada di pohon, ya. Jadi A-nya ada di pohon, B-nya tidak ada di pohon, ya. Jadi sebagai contoh, misalnya seperti ini, ya. Katakanlah saya punya graf gamma seperti ini, ya. Kemudian saya cari pembangunnya, ya. Misalnya ini pembangunnya yang saya pilih, ya. Maka tinggal 3 sisi yang di luar pembangun, ya, di luar di luar pohon pembangun, ya. Tinggal 3 sisi di luar pohon pembangun. E1, E2, E3, E4, E5 dan E6, ya. Sisanya saya bisa urutkan seperti ini: E7, E8, E9, ya. Maka menurut preposisi ini, ya, setiap Anda ambil A di pohon pembangun, A ada di T, ya. Setiap Anda ambil A ada di T, ya, dan B itu tidak ada di T, maka, ya, kalau B itu anggota dari pemotong dari TA, jika dan hanya jika A itu anggota dari siklus, ya. T, B. Ya, B-nya tidak ada di T, ya. Jadi kalau Anda ambil B-nya tidak ada di T, misalnya B-nya itu adalah E7, ya. Begitu Anda pilih E7, Anda punya siklus, kan? Ya. Seperti halnya Anda menambahkan satu sisi pada pohon pembangun, ya. Begitu Anda tambahkan satu sisi pada pohon pembangun graf gamma, maka muncullah satu siklus, dan siklusnya itu tunggal. Siklusnya apa? Ini, gitu. Ya. Kalau begitu, ya, A-nya bisa Anda pilih ini atau ini, ya. Ya. Kalau Anda pilih A ini, ya, maka B-nya itu nanti pasti berada pada pemotong yang memuat A, ya. Itu preposisi itu mengatakan begitu. Kalau A-nya ini, pemotongnya yang mana? Yaitu ini semua, ya. Betul? Ya.
B ini salah satunya anggota di dalam pemotong A ini. Ya. Kalau A-nya yang ini Anda pilih, tadi A ini kan termasuk dalam siklus ini kan? Gitu? Ya. Maka B-nya itu juga akan ya masuk di dalam pemotong yang memuat A yang sama dengan E3 ini. Yaitu apa pemotongnya? Ini ya. Betul? E3, E7, E8, E9. Ya. E8-nya E7-nya tadi sebagai B tadi masuk. Nah, itu preposisi ini mengatakan seperti itu. Dan buktinya straightforward dari hasil tadi ya. CT ditambah dengan KT transpose itu harus sama dengan 0. Dan dari definisi CT dan KT itu. Oke. Nah, bab ini ditutup dengan melihat solusi dari persamaan networks ya, yang ya dulu dipropos oleh Kirchhoff ya. Jadi jaringan elektrik itu apa? Bisa kita pandang sebagai graf ya, sebagai graf gamma yang berorientasi karena dia punya arus, arusnya itu mengalir dari ujung negatif ke ujung positif, maka dia punya orientasi, semua sisinya diberikan orientasi yang mempunyai karakteristik fisik tertentu dan dipengaruhi oleh dua vektor ya dalam ruang sisi ya. Jadi kita bicara sisi di sana. Ya, ruang sisi di sana. Kedua faktor itu apa? Yaitu vektor arus W dan vektor voltase Z. Ya. Nah, ada persamaan yang harus dipenuhi oleh W dan Z, yaitu itu. Ya, Z sama dengan M dikalikan dengan W ditambah dengan N. Gitu. M-nya matriks, ya. M-nya matriks, kemudian W-nya tadi ini vektor arus, kemudian Z-nya itu adalah vektor voltase, dan N-nya itu satu konstanta, ya, satu konstanta. Nah, lebih lanjut, W dan Z itu memenuhi persamaan ini, ya. D dikalikan dengan W sama dengan 0, ya. Ya, artinya W ini ada di kernelnya D ya, begitu ya. Kemudian CTZ itu sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, hukum ini disebut hukum Kirchhoff. Ya. Oke, di fisika ya. Jika dipilih pohon pembangun T di gamma dan Anda partisi D-nya, ya, D-nya dan juga C-nya seperti sebelumnya. Jadi D-nya itu dipartisi seperti ini, C-nya dipartisi seperti ini, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, maka saya dan juga saya partisi W dan Z seperti ini. Jadi bergantung pada T. T tadi pohon pembangun ya. Jadi saya punya jaringan sirkuit ya. Itu titik garis kan, hanya titik dan garis. Ya, jadi bisa saya representasikan sebagai graf berarah ya, karena punya arus ya. Ya, jadi sisinya semuanya ada arahnya ya. Kemudian seperti ini misalnya ini, tapi semua ada arahnya, kita kasih orientasi kayak begini dan seterusnya ya. Namun ada syaratnya di sana, beberapa kondisi ya. Nah, kemudian W-nya itu saya partisi seperti ini dan Z-nya saya partisi seperti ini. Maka dari syarat yang pertama ini, ya, dW sama dengan 0, saya peroleh apa? D-nya tadi sama dengan dt dn, d kecil dn, ya. Kalau saya kalikan dengan W, akan saya dapatkan dt dikalikan dengan wt ditambah dengan dn dikalikan dengan wn, gitu ya. Ya. Jadi ini kan ya, ini kan dt, ini n-1 ya. Sampai n-1 kan kolomnya ya. Ya. Oke.
sama dengan ini ya. Jadi saya dapatkan saya punya ini dt dikalikan dengan wt ditambah dengan dn kalikan wn sama dengan 0 karena ini hukum Kirchhoff ya. Salah satu syarat hukum Kirchhoff. Dan karena ct ini kita dapatkan sama dengan ini ya. Kalau saya nyatakan dalam dn dt saya dapatkan sama dengan ini, maka apa yang terjadi? WT-nya ya, itu akan sama dengan ini. Betul nggak? WT-nya sama dengan dari persamaan itu kan. Jadi dt kalikan dengan WT ditambah dengan dn kalikan dengan wn sama dengan 0 ya. Yang saya cari apa? WT ya. dt WT sama dengan minus dn wn kan begitu ya. Kemudian saya kalikan dengan inverse-nya dari ini ya. Maka saya punya wn sama dengan minus dt inverse dikalikan dengan dn wn kan begitu ya. Maka saya dapatkan wt itu sama dengan cn ya. ct dikalikan dengan wn ya. Oke. Jadi saya dapatkan wt itu sama dengan ct dikalikan dengan wn. Nah, kalau begitu w-nya sendiri w itu kan sama dengan wt wn. Betul? Wt-nya sendiri itu sama dengan ct kalikan dengan wn dan ini sama dengan wn ya. Kalau begitu ini sama dengan apa? ct ini identitas, ini dikalikan dengan wn kan begitu ya. Ya. Sehingga saya peroleh ini sama dengan c dikalikan dengan wn. Ya. C-nya kan ini ya. Ya. Oke. Sehingga saya peroleh w itu akan sama dengan c dikalikan dengan wn. W-nya apa? Oh, W itu ini. Ya. Faktor arus ya. Faktor arus. Ya, jadi W-nya ya, itu nanti saya bisa compute ya, sama dengan perkalian C dengan WN, faktor WN. WN itu. Oke. Dengan kata lain apa? Semua entry pada vektor arus, W tadi kan vektor arus ya, itu ditentukan oleh entry yang bersesuaian dengan sisi-sisi yang tidak di T. Ya. WN tadi itu adalah sisi-sisi yang tidak di T kan? Ya. WN tadi ya, sisi yang tidak di T. Ya. Sisi yang ada di T itu WT. Ya. Ya, bersesuaian dengan WT. Nah, sehingga vektor arusnya tadi itu ditentukan ya, semua entry-nya itu hanya ditentukan oleh entry yang bersesuaian dengan sisi-sisi yang tidak di T ya. Oke, sekarang substitusikan Z. Oke, saya punya Z. Saya punya Z itu sama dengan MW ditambah dengan N ya. Oke. Jadi Z itu sama dengan MW ditambah dengan N ya. Oke. Saya yang satu lagi tadi saya punya W itu akan sama dengan C dikalikan dengan WN. Ya. Kalau begitu Z itu akan sama dengan apa ini? M, W-nya saya gantikan ini, C kali WN ditambah dengan N ya. Oke. Kemudian saya kalikan dengan C transpose ya. C transpose kali Z itu akan sama dengan C transpose kali M C WN ya. Tambah dengan C transpose kali N. C transpose kali Z tadi sama dengan 0
ya. Kita punya dari hukum Kirchhoff, C transpose kali Z itu akan sama dengan 0. Ya. Maka saya peroleh ini semua, ya, C transpose kali M kali C kalikan dengan WN ditambah dengan C transpose kali N. Ya. Kalau begitu, saya dapatkan ini. Ya. C transpose kali MC dikalikan dengan WN itu sama dengan minus dari C transpose kali N. Ya. Nah, persamaan ini memberikan WN. Saya tadi punya WT, sudah. Ya. Tidak, nggak perlu. Nah. Jadi persamaan ini, C-nya saya tahu, M-nya saya tahu, ya. N kecil juga saya tahu, saya dapatkan WN. Ya toh? Begitu saya dapat WN, saya punya ini. Tadi, W itu sama dengan C dikalikan dengan WN. Ya toh? Kalau begitu, saya bisa menghitung W-nya. Ya. Saya bisa menghitung W-nya. Dari W itu sama dengan C dikalikan dengan WN. Ya. Nah, kalau saya bisa menghitung W-nya, maka saya bisa menghitung Z-nya. Karena Z itu sama dengan M dikalikan dengan W ditambah dengan N. Jadi dengan demikian saya bisa pecahkan persamaan jaringan tadi. Ya. Ya. Jadi saya dapatkan W-nya, ya, dan itu vektor arusnya, dan saya dapatkan Z-nya itu vektor voltasenya. Ya. Sehingga saya peroleh solusi dari persamaan tersebut. Oke. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan C tadi. Ya. Siklus ini. Ya. C itu berkaitan dengan siklus dan K berkaitan dengan subruang pemotongnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini penutup dari bab yang kelima, ya. Jadi pohon pemangun dan struktur terkait. Berkaitan dengan bilangan pohon, ya. Jadi kita akan menghitung banyaknya spanning tree nantinya. Kita tahu setiap graf gamma ini, ya, spanning tree-nya tidak selalu sama dengan satu, ya, tidak selalu tunggal, bisa jadi banyak, ya. Nah, pada bab ini kita akan menghitung banyaknya spanning tree yang dimiliki oleh graf gamma, dan banyaknya ini kita sebut bilangan pohon. Oke, jadi tujuan kita pada bab ini adalah menghitung banyaknya pohon pembangun, ya, yang berbeda, ya, dari suatu graf gamma. Ya. Besaran ini kita akan namakan sebagai bilangan pohon dari graf gamma dan dinotasikan dengan kappa gamma ini, ya, kappa gamma. Nah, tentu saja kalau graf gammanya itu tak terhubung, maka dia tidak akan punya pohon, kan? Karena pohon itu syaratnya harus terhubung grafnya, ya. Kalau begitu, yang pohon yang meliputi semua titiknya pada graf gamma itu. Sehingga kappa dari gamma untuk graf yang tak terhubung, kalau gammanya tak terhubung, itu akan sama dengan berapa? 0. Ya. Oke. Nah, sehingga kita hanya membatasi diri nanti untuk menghitung bilangan pohon untuk graf yang terhubung saja. Ya. Oke. Lemma 62 mengatakan bahwasanya kalau saya punya D itu matriks insiden, ya, matriks insiden dari graf gamma, ya, dan Q-nya ini matriks Laplacian, biasanya kita sebut matriks Laplacian, itu adalah D dikalikan dengan D transpose, ya, D-nya bisa tidak persegi kalau jumlah sisinya tidak sama dengan jumlah titiknya, ya, ya. Karena kolomnya menyatakan banyaknya jumlah sisi, kemudian barisnya menyatakan jumlah titiknya, ya. Oke. Jadi D kali D transpose
D akan matriks persegi, ya, yaitu ukurannya berapa? N kali N ya, misalnya. Itu akan sama dengan ini, delta dikurangi dengan A, ya. Delta dikurangi dengan A. Ini menurut preposisi yang kemarin kita sudah buktikan, ya. Delta itu apa? Adalah matriks yang matriks diagonal, ya, yang entry-entry-nya itu adalah derajat dari masing-masing titik, ya. Derajat dari masing-masing titik. Dan A itu adalah matriks adjacency dari graf gamma, ya. Maka lemma ini mengatakan matriks kofaktor atau adjugat dari Q, ya, dari Laplacian matrix ini, ya, yaitu Q adalah kelipatan dari J, ya. Artinya semua kofaktornya itu akan, ya, akan merupakan, ya, kalau kelipatan dari J ini semua matriks kofaktornya dari Q itu kelipatan dari J, artinya kofaktornya semuanya akan sama, ya. Ya, karena J itu kan matriksnya 1, 1, 1 semua, ya. Nah, oke. Bukti, ya. Misalkan graf G ini, nah, ini graf gamma, ya, sebenarnya. Misalkan graf gamma ini jumlah titiknya akan sama dengan N, dan oke, sekali lagi, kalau graf gamma tidak terhubung, maka ranknya, ya, ranknya dari Q ini itu akan selalu sama dengan rank dari D, ya, dan ini akan kurang dari N-1, ya. Dan dengan demikian setiap kofaktor dari Q itu akan sama dengan 0. Ya, yakni kalau dia sama dengan 0, maka adjugate Q-nya, adjugate Q itu adalah matriks, ya, transpos dari matriks kofaktor, kan, ya, dan matriks kofaktornya itu isinya adalah kofaktor itu, ya, betul, ya, kofaktor IJ, ya, ya, oke. Jadi ini akan sama dengan 0, ya, akan sama dengan 0, dan 0 itu matriks 0, ya, semuanya ini, dan 0 itu sama dengan 0 kali J, ya, ya, kalau begitu. Oke, kalau dia tidak terhubung, ya, masih tetap ini kelipatan dari J, ya. Jadi ini, oke, ini lemma lebih umum ini sebenarnya, ya. Jadi graf gamanya tidak harus terhubung, ya. Graf gamanya bisa tak terhubung. Tapi nanti kalau kita berurusan dengan bilangan pohon, maka kita reduksi, graf gamanya selalu terhubung, ya. Oke, jadi lemma ini benar untuk graf apa saja sebenarnya. Oke, kalau dia terhubung bagaimana? Ranknya kita sudah buktikan itu N-1, ya, sama dengan rank D, kan, ya, rank D-nya kalau dia terhubung, ya, jadi sama dengan N-1. Nah, ini dari matriks yang persamaan ini, kan, ya. Maka Q kali adjugate Q itu akan sama dengan determinan dikalikan dengan I, ya. Oke, jadi kalau begitu saya dapatkan, oke, ini akan sama dengan 0, ya, karena determinannya dari Q itu sama dengan 0, ya, karena ranknya sama dengan N-1, ya, ranknya sama dengan N-1, jadi ini sama dengan 0, ya. Jadi kalau begitu Q dikalikan dengan adjugate Q itu sama dengan 0, ya, jadi saya punya Q dikalikan dengan adjugate Q itu akan sama dengan 0. Q dikalikan dengan adjugate dari Q itu sama dengan 0, ya. Ini Q, ya. Yang ini adalah adjugate Q, ya. Ini adalah adjugate dari Q. Sama dengan 0, ya. Maka kalau Anda lihat kolom-kolom dari adjugate dari Q ini, apa itu? Dia akan masuk di dalam kernel dari Q, kan? Begitu, ya.
Karena ini kalikan dengan ini sama dengan 0 ya. Oke. Jadi setiap kolom dari aggregate dari Q itu akan masuk dalam kernel dari Q itu sendiri ya. Nah, kita tahu Q-nya tadi itu sama dengan apa? Q-nya itu sama dengan delta dikurangi dengan A ya. Ya toh? Delta dikurangi dengan A. Ini secara umum ya, matriksnya itu D1, D2 sampai Dn. Itu yang menyatakan derajat dari masing-masing titiknya ya. Derajat titik 1 adalah D1, D2 itu. Yang lainnya -1, 0 begitu kan ya. -1, 0 sesuai dengan ya, sesuai dengan eksistensinya, matrik eksistensinya. Ya, oke. Karena D1 itu merupakan derajat dari titik pertama, maka di sini -1-nya ada sebanyak berapa? Sebanyak D1 juga kan? Ya, karena ini matrik eksistensi kan? Dari graf gamanya itu. Jadi di sini ada sebanyak -1 juga. Ya. Ada -1 ya. Kalau Anda kalikan dengan matriks 1 semua, apa yang terjadi? Setiap baris Anda kalikan 1, semua ini akan sama dengan 0 ya. Karena di sini ada D1 kali 1, kemudian nanti ditambah dengan -1 kali 1 sampai sebanyak D1 kali ya. Ya, secara umum saya punya DI ya, dikalikan dengan 1 ditambah dengan -1 sebanyak DI kali ya, sehingga sama dengan 0 ya. Jadi kalau begitu ini masuk di dalam kernel dan itu hanya satu-satunya ya. Nah, jadi vektor ini ya, dan kernel dari Q ini berdimensi 1 dan dibangun hanya oleh vektor ini ya. Dibangun oleh vektor 1, 1, 1 ini. Maka apa yang terjadi? Setiap kolom dari matriks aggregate Q ini akan merupakan kelipatan dari vektor U, dari vektor 1, 1 tadi ya. Jadi ini merupakan kelipatan dari vektor U. Oke, kalau kelipatan misalnya saya sebut K ya, K1, K1, jadi ini semuanya K1. Ya toh? Yang ini juga kelipatan dari vektor U tadi. Misalnya saya sebut K2, K2, K2. Tapi harus simetri. Ya, matriks Q-nya itu. Matriks aggregate-nya juga karena Q-nya simetri, matriks aggregate-nya juga simetri. Karena simetri K1 sama dengan K2. Kalau begitu ini sama ya. Yang ini pun juga demikian. Nanti di sini akan sama dengan yang di sini. Kalau begitu ini akan sama dengan K1 juga semuanya. Semuanya akan sama dengan K1 juga. Ya, K1. Sehingga akhirnya ya, saya peroleh setiap kolom itu akan merupakan kelipatan dari vektor U tadi ya. Ya, dan kelipatan yang sama. Ya. Yaitu K1 misalnya ya. Nah, jadi aggregate dari Q ya, matriks aggregate dari Q bisa saya tuliskan menjadi sesuatu ya, alfa misalnya dikalikan dengan J. Ya. Oke. Jadi itu lemma berapa? 62 ya. Mengatakan bahwasanya aggregate dari Q ya merupakan kelipatan dari matriks J. Oke. Jelas ya? Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu kelipatannya itu bilangan apa, ya? Kelipatannya itu berapa, ya? Maka teorema 6.3 mengatakan bahwasanya setiap kofaktor, ya, setiap kofaktor itu akan sama dengan bilangan pohon dari graf gamma itu. Jadi kelipatannya itu merupakan bilangan pohon atau banyaknya pohon pembangun yang berbeda ya dari graf gamma. Ya.
Jadi K ya, satu ini tadi, ya. Itu nanti kita akan buktikan dalam teorema ini merupakan kappa dari gamma, ya. Kappa dari gamma. Oke, berdasarkan lemma tadi, maka cukup saya membuktikan satu kofaktor saja, ya. Karena semuanya merupakan ya kelipatan yang sama, ya. Jadi satu kofaktor saja. Nah, satu kofaktor dari Q, ya, kalau dia sama dengan kappa gamma, maka semuanya akan sama dengan kappa gamma. Oke, misalkan D0 ini menyatakan matriks yang diperoleh dari D dengan menghapus satu baris, ya, baris terakhir, ya, baris terakhir dari D ini saya hapus, ya, itu saya sebut D0, ya. Kemudian saya kalikan dengan transposnya, ya. Dan saya hitung determinannya. Maka determinannya itu akan sama dengan kofaktor dari graf Q, dari matriks Q. Ini dari teori matriks. Oke, Anda harus ya turunkan sendiri ya. Jadi determinan dari D0 kali DT transpos, ya, Anda coba lihat lagi nanti di buku matriks teori, itu akan sama dengan kofaktor dari Q, ya. Sama dengan kofaktor dari. Nah, determinan ini, ya, dapat dijabarkan dengan menggunakan Binet-Cauchy. Nah, Binet-Cauchy mengatakan determinan A kali B itu bisa saya nyatakan summation, ya, di mana summation dari determinan DU dikalikan dengan determinan dari DU transposnya. Asalkan U-nya ini, ya, itu adalah semua sub, ya, subhimpunan yang isinya sama dengan n-1, ya. Ya, jadi ini DU itu adalah submatriks nanti ya, di mana size-nya adalah n-1, ya. Ini U-nya, ya, U-nya. Oke. Nah, ini dari Binet-Cauchy, ya. Kita gunakan saja di sini. Nah, kita tahu bahwasanya, okay, DU itu apa? Tadi submatriks persegi, ya, dari D0 yang memiliki N1 kolom berkaitan dengan sisi-sisi dari subhimpunan U dari himpunan sisi-sisinya, ya. Jadi saya pilih, ya, N-1 kolom, ya, N-1 kolom sebara. Saya jumlahkan tadi untuk semua, ya, subhimpunan dari N-1 kolom, ya. Ya, jadi subhimpunan yang mempunyai N-1 kolom, ya. Subhimpunan dari E, ya. Nah, maka menurut preposisi yang kita sudah peroleh di bab 5, ya, bahwasanya determinannya itu, ya, 0 bila dia tidak membentuk spanning tree. Dia tidak 0 kalau dia membentuk spanning tree, ya toh? Ya. Jika dan hanya jika, ya, determinan DU ini tidak 0, ya, ya, kalau U-nya subgraf dari yang dibangun oleh U, sisi yang ada di U itu membentuk spanning tree atau pohon pembangun dari gamma. Nah, nilai dari determinan DU ini, ya, menurut teorema Poincaré, ya toh, kalau nggak 1 min 1 kan begitu, ya, atau 0 tadi kan, kali ini tidak 0, jadi kalau gitu 1 atau min 1, ya. Oke. Nah, kita tahu determinan dari transposnya akan sama dengan determinan dari dianya sendiri, ya. Kita kalikan 2 kali tadi, ya, menurut Binet-Cauchy ini dikalikan 2 kali. Jadi kalau ini negatif lagi, ya. Jadi saya dapatkan 1, ya. Kalau ini positif 1, saya dapatkan 1 juga perkaliannya. Ya. Saya jumlahkan semuanya. Sebanyak berapa? Banyaknya spanning tree kan. Ya toh? Spanning tree. Karena U-nya ini harus spanning tree agar supaya ini tidak 0. Ya. Nah, dengan demikian sama artinya kalau saya menghitung determinan ini, sama artinya saya menghitung banyaknya spanning tree.
yang ada di gamma, ya, yang ada di gamma, ya, 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 yang ada di gamma, ya. Jadi dengan demikian terbukti bahwasanya ajuget dari Q, ya, entry-entry-nya semuanya adalah kappa dari gamma, banyaknya spanning tree, ya. Oke, ya. Nah, sehingga kalau saya ingin, ya, sebagai review dari paper ini, dari teorema ini, kalau saya ingin mencari kappa dari gamma, ya, yang saya perlukan adalah menghitung kofaktor dari Q, kan begitu kan? Ya, toh? Menghitung kofaktor dari Q. Q itu apa? Q itu adalah ini, ya. Jadi gammanya saya tahu, kemudian deltanya, ya, itu adalah matriks diagonal dari derajat-derajat sisi-sisinya itu, ya. Maaf, derajat dari T titiknya dari graf gamma tersebut. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau graf gammanya itu graf lengkap, ya, maka Q-nya akan sama dengan ini. Betul kan? Di sini semuanya akan sama dengan n-1, ya toh? Karena semua titiknya berderajat n-1, ya. Di sini -1, -1 semua, ya. Ini nggak ada 0, -1 semua, ya. Ya. Kalau begitu sama aja dengan Q itu sama aja dengan I kali N, ya, N kali I dikurangi dengan A-nya, ya. Untuk kalau saya punya grafnya adalah graf komplit, ya. Jadi Q itu sama dengan N kali I dikurangi dengan A, matriks eksistensinya. Jadi saya, kok matriks eksistensinya? J, maaf, ya. Ini J, ya. Ya, toh? Betul, ya? J, ya. Ini 1 semua, minus, ya. Kemudian di sini N-1 semua, ya. Jadi N dikurangi pada diagonal, N dikurangi dengan 1, kan? Di sini, ya. Jadi saya dapatkan itu sama dengan ini. Oke. Nah, kalau saya hitung kofaktornya, ya, dari Q, ya, sebarang kofaktor, ya, dari Q, saya dapatkan, ya, ini, ya, N dipangkatkan dengan N-2, ya. Dan ini juga mengatakan, nah, ini apa, mengatakan apa? Banyaknya spanning tree dari graf komplit, kan? Ya. Jadi dari graf komplit. Sebagai contoh, kalau saya punya K5, ya, saya punya K5, ini, saya punya K5, ya, dan saya harus kasih label 1, 2, 3, 4, dan 5, gitu. Banyaknya spanning tree, ya, dari K5 yang berlabel, ya, yang berlabel, ya, yang berlabel. Misalnya, contoh saya punya 1, 2, ini spanning tree yang pertama, ya, 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 1. Saya bisa punya yang lain. Sebanyak berapa ini? 5 pangkat 5 min 2 atau 5 pangkat 3, ya. Jadi N kali pangkat N min 2 itu adalah banyaknya spanning tree, ya, pada graf complete graph N. Atau dalam graf teori saya bisa katakan juga, kalau saya ingin tahu berapa banyak pohon dengan N titik, ya, yang berlabel, ya, yang berbeda, ya, maka banyaknya pohon itu sebanyak N pangkat N-2 juga. Karena pohon itu pasti merupakan spanning tree dari complete graph dengan N titik, ya. Jadi N pangkat N-2 ini, ya, itu bisa memberikan arti, ya, sebagai banyaknya pohon berlabel
ya, yang berbeda, yang mempunyai jumlah titik sebanyak n. Ya. Oke. Dan hasil ini pertama kali ya diperoleh oleh Cayley ya. Oh, udah lama. Tapi untuk n yang kecil. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikuti ya? Oke. Berikutnya preposisi 64 mengatakan bahwasanya bilangan pohon dari graf gamma dengan n titik ini diberikan oleh formula ini. Ya. Jadi sekarang lebih operasional. Oke. Kappa itu akan sama dengan n pangkat min 2 determinan dari J ditambah dengan Q. Ya. J ditambah dengan Q. Ya. Kalau Anda lihat lagi, Anda operasikan di sini, kalau Q-nya sama dengan, kalau gamanya sama dengan complete graph, Q-nya kan ini toh tadi ya. Gitu? Q-nya kan ini ya. Kalau Anda kurangkan J, atau Anda tambahkan dengan J, bukan kurangkan, Anda tambahkan dengan J, maka akan dapatkan apa ini? N kali I kan? Gitu? Determinan N kali I berapa? N. N pangkat N. N pangkat N dikalikan dengan N pangkat N min 2 sama dengan N pangkat N min 2. Ya. Gitu kan? Ya. Saya masukkan lagi ke sana ya. Oke. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa itu benar? Oke, saya lihat ini ya. N dikalikan dengan J itu akan sama dengan J kuadrat ya. Itu J ya. Matriks J Anda kalikan dengan matriks J. Kolom pertama, baris pertama akan sama dengan N kan gitu ya. Itu. Baris pertama, kolom kedua N juga ya hasilnya kan. Ya, ini kalikan ini N lagi ya. Jadi semuanya akan dapatkan N semua ya. Oke, kalau begitu sama dengan N kali J kan. Ya. Itu sama dengan J kuadrat ya. Oke, sekarang J kali Q itu akan sama dengan 0. Q itu tadi ini kan secara umum ya. Q itu mana? Ini ya. Nah, ini secara umum kan ya. Kalau Anda kalikan dengan vektor 1 semua kan 0 kan? Ya. Anda kalikan J ya 0 juga ya. Anda kalikan dari kiri dari kanan sama aja. Ya. Karena ini simetri ya. Oke? Ya. Ya. Jadi J kali Q sama dengan 0. Oke, maka kalau saya punya ekspresi ini akan sama dengan ini kalau saya simplify ya. Saya kalikan, saya buka kurungnya semuanya ya. Ini NI kalikan J sama dengan ini dan seterusnya. Saya dapatkan ini. NJ dengan minus J kuadrat akan saling meniadakan karena sama ya. Kemudian ini akan sama dengan 0, kalau begitu sisanya sama dengan NQ kan begitu ya. Jadi saya dapatkan ini semuanya itu akan sama dengan NQ ya. Nah, dengan mengambil ajugat ya dan menggunakan teorema 6.3 dan kapanya saya singkat aja sebagai kappa saja, kappa gamma sebagai kappa ya, maka akan diperoleh ini ya. Jadi saya ambil ini ajugatnya ini. Ajugat ini semua ya, itu akan sama dengan ajugat ya. Ini dikalikan dengan ini kan ya. Oke. Sama dengan ajugat daripada ini ya. Oke. Selanjutnya nah, yang ini sendiri ya, ajugat dari ini akan sama dengan ini ya. Ya. Kemudian yang ini ya. Ini N-nya kalau saya keluarkan, saya akan dapatkan ini ya. Ya. N pangkat N-1 ajugat Q ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini oke, ajugat dari Q tadi
mana? A juga ini ya. A juga dari Q itu sama dengan kappa dari kappa kali J ya. Itu saya gunakan A juga dari Q, kappa dari J ya. Maka saya punya ini ya. Kemudian ya, ini saya kalikan dengan J plus Q ya. Kedua ruas saya kalikan J plus Q, yang ini sendiri sama dengan determinannya gitu. Kalikan dengan J, yang ini saya uraikan menghasilkan ini ya. Sehingga terakhir saya dapatkan ini ya. Oke. Ya. Dan J kuadrat itu kan sama dengan tadi NJ kan? Ya. Jadi saya dapatkan N kuadrat kappa J ya. Ini ada J. Kalau begitu kappa itu sama dengan N pangkat min 2 dikalikan dengan determinan dari ini. Ya. Oke. Ya. Ya, ini reverse engineering ya. Jadi pada saat Anda menemukan atau orang ini yang menemukan teorema ini ya, itu awalnya ya motretnya panjang dulu ya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu disusun rapi sehingga alasannya bagus sekali, cantik sekali. Oke. Jadi teorema ini mengatakan sekali lagi kappa dari gamma itu akan sama dengan N pangkat min 2 determinan dari itu. Oke, saya akan tuliskan di sini karena akan kita gunakan beberapa kali nanti ya. Kappa dari gamma sama dengan N min 2 determinan J ditambah dengan Q ya. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya saya punya teorema ini ya. Kalau saya tahu spektrum dari Laplacian matrix dari gamma ya, spektrum dari Q ini sebenarnya kan ya. Kalau saya tahu spektrum dari Q yaitu 0 karena dia definite positif ya. Jadi 0 ada mu 1, mu 2 sampai mu n min 1. Misalkan ini adalah spektrumnya, gamanya punya n titik, maka kapanya itu akan sama dengan ini ya. Akan sama dengan ini. Kita akan buktikan ya. Kapanya akan sama dengan tuh, saya tulis di sini. Kapanya akan sama dengan N-1 pi dari mu i. N-1 ya. Kalau dia reguler ya. Kalau dia reguler, gamanya reguler. Jadi ada dua hal nanti yang kita akan buktikan. Ya. Kalau dia reguler dan terhubung dengan spektrumnya adalah K1 lambda 1 M1 sampai lambda S min 1 MS min 1 gitu. Maka kapanya itu akan sama dengan ini N min 1 P dari K. Ini saya tulis ulang di sini karena saya akan gunakan nanti ya. Akan lihat. Ini sama dengan N pangkat min 1 turunan. Ya. Dari polinom karakteristik tersebut. Oke. Nah, buktinya. Q dan J tadi komutatif ya. Kita lihat ya. Sudah kita lihat tadi Q kalau kalikan J sama dengan J kalikan dengan Q ya. Oke, komutatif. Maka nilai eigen dari J plus Q itu akan merupakan penjumlahan dari nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Ya. Ya. Nah, saya tahu nilai eigennya J itu hanya N000 semua, ya, hanya 2 yang berbeda, N sama 0, ya.
Kemudian maka nilai eigen dari J plus Q, kalau saya punya nilai eigen dari Q-nya adalah 0, mu1, mu2 sampai mu n-1, maka saya dapatkan ini ya. N ditambah dengan 0 sama dengan n. Kemudian 0 ditambah dengan mu1 sama dengan mu1. 0 tambah dengan mu2 sama mu2 dan seterusnya sampai n-1 ya. Jadi saya peroleh nilai eigen dari, kan tadi saya misalkan spektrumnya ini spektrum dari Laplacian matriksnya ya. Jadi spektrum dari Q-nya ya. Spektrum dari Q-nya ya, matriks Q-nya. Oke, jadi saya dapatkan nilai eigen dari J plus Q itu akan sama dengan ini. Ya, akan sama dengan ini. Nah, kita tahu tadi kappa. Nah, ini kappa itu sama dengan ini. Ya. Sama dengan ini. Oh ya. Oke. Kappa sama dengan ini, ya. Determinan dari J plus Q. Ya. Kalau saya tahu nilai eigennya, J plus Q nilai eigennya adalah N, ya, mu1, mu2, ya, sampai mu n-1, ya. Kalau begitu, determinannya apa? Ya dikalikan semua kan, ya, dari nilai-nilai eigennya itu ya. Jadi determinannya adalah ya N dikalikan dengan mu1, mu2 sampai mu n-1 kan, ya. Dikalikan dengan n pangkat min 2, jadi di sini tinggal n pangkat min 1 ya. Nggak dikalikan dengan mu 1, mu i ya. Jadi saya dapatkan ini ya. Saya peroleh yang pertama ini ya. Oke. Terbukti. Nah, sekarang kalau dia reguler, terhubung reguler derajat K ya. Nah, dia reguler ya. Dan terhubung ya derajat K ya. Maka nilai eigen dari dari Q-nya yaitu mu ini itu punya hubungan dengan nilai eigen dari adjacency matriksnya. Kan kita tahu kalau dia reguler ya, Q tadi itu kan sama dengan delta dikurangi dengan A, kan begitu ya? Ya toh? Kalau dia reguler, yang ini itu akan sama dengan K dikalikan dengan I kan? Ya. Semua diagonalnya sama dengan K ya. Ya. Minus A, gitu. Maka nilai eigennya, kalau saya tahu nilai eigen dari A itu lambda, maka nilai eigen dari Q itu adalah K dikurangi dengan lambda kan? Ya. Gitu. Jadi nilai eigen dari Q, itu akan sama dengan K dikurangi dengan lambda, ya. Di mana lambdanya merupakan nilai eigen dari A-nya. Kalau begitu, lambdanya akan sama dengan K dikurangi dengan mu, ya. Sama ya. Itu yang dimaksudkan, ya. Nah, sehingga ya, kalau saya tahu bahwasanya graf gamma ini punya spektrum seperti ini, kalau dia reguler pasti K-nya masuk di dalam nilai eigen ya. Ya, yang kedua lambda 1 ya, lebih kecil daripada K dan seterusnya sampai lambda S min 1 ya. Maka ya. Ya. Maka nilai eigen dari ini ya, itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan ini kan? Ya. Karena J, nilai eigennya tadi kan N. Ya toh? N, ya. Ya. AA. Ya. Kemudian, ya. Jadi yang pertama, Q-nya, kalau lambdanya sama dengan K, nilai eigennya 0 kan? Ya toh? Jadi kalau saya daftarkan mu-nya ini, sekarang saya punya nilai eigennya yang pertama 0. Kalau lambdanya sama dengan K ya. Kalau lambdanya sama dengan
lambda 1, maka nilai G-nya apa? K minus lambda 1, ya. K minus lambda 2, dan seterusnya sampai K minus lambda S min 1, ya. Oke. Jadi yang pertama Q-nya itu nilai G-nya sama dengan 0 ditambah dengan N, nilai G-nya yaitu N ditambah dengan J, ya, nilai G dari J yang terbesar yaitu N yang sesuai dengan 0, maka saya dapatkan N, ya, nilai G pertama kali di sini, ya, N. Nilai G yang kedua adalah apa? 0 ditambah dengan ini, ya, yaitu sama dengan ini. Yang ketiga 0 tambah dengan ini, dan seterusnya. Sehingga kalau begitu saya peroleh ini, ya. Ya. Jadi ini tetap, yang mu-nya, mu i-nya menjadi ini, ya. Ya, K dikurangi dengan lambda I. Pangkat berapa? Multiplisitasnya. Ya, multiplisitasnya ini. Pangkat MI, ya. Kalau di sini tadi multiplisitasnya 1 semua, ya. Kalau gitu, ya. Di sini saya punya multiplisitasnya sama dengan MI. Oke. Jadi terbukti bahwasanya kappa dari gamma, kalau dia reguler gamanya dan terhubung, itu akan sama dengan ini. Dan ini bisa saya artikan atau bisa sama dengan N pangkat min 1 kroma turunan dari polinom karakteristiknya, ya, pada K, ya. Betul, ya? Kita coba lihat, ya. Tahu nggak? Polinom karakteristik dari gamma. Kalau spektrumnya sama dengan ini, polinom karakteristik dari gamma apa? Saya tulis di sini aja, ya. Polinom karakteristik dari gamma, kalau spektrumnya sama dengan ini, ya. Itu akan sama dengan lambda kali minus K, gitu. Begitu kan? Lambda minus lambda 1 kali pangkat M1 kan? Ya. Sampai lambda minus lambda S min 1 M S min 1, ya. Jadi saya punya, oke, saya punya polinom karakteristiknya sama dengan ini, ya. Kalau ini saya turunkan, hasilnya apa? Oke, ini saya pandang menjadi 2 bagian. Ini kali ini, ya. Gitu? Nah. F kali G, ya. Ini saya turunkan terhadap lambda. Hasilnya 1. Ya. Dikalikan dengan ini semua, kan? Saya tulis, ya. M-1 kali lambda S min 1 pangkat M S min 1, kan, ya. Kemudian ditambah dengan lambda minus K, dikalikan dengan turunan dari ini, ya. Oke, ini saya sebut G tadi, ya. Ini F, ini G, ya. Dikalikan dengan G aksen lambda, kan gitu, ya. Oke. Sekarang kalau saya masukkan untuk nilai lambda sama dengan K, gitu, apa yang terjadi? Yang di sini 0, ya. Tinggal ini, kan? K lambda 1 M1 K lambda 2 M2 sampai K lambda S min 1 MS min 1, ya. Ya. Dan ini sama dengan Pi ini. Gitu? Ya, kan? Ya. Jadi saya peroleh N pangkat min 1 dikalikan dengan turunan dari polinom karakteristik dari gamma, ya.
pada titik K ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Ada? Oke, satu lagi. Saya akan mengaitkan antara graf gamma dengan graf line, ya, line graf dari graf gamma itu, yaitu graf garis dari graf gamma tersebut. Ya. Oke, kalau saya punya graf gamma ini reguler, teratur, derajat K, titiknya N, dan sisinya sama dengan M, ya, maka oke, saya tahu bahwasanya 2 kali banyaknya sisi itu akan sama dengan jumlah semua derajatnya kan ya. Ya tahu? Jadi ada regular K, derajatnya K, ya kalau itu K kalikan dengan N. Semua derajat dari semua titiknya saya jumlahkan. Jadi kalau begitu saya punya hubungan 2M itu sama dengan N dikalikan dengan K. Maka kappa dari line digraph gamma itu akan sama dengan ini, ya. Akan sama dengan ini. M pangkat min 1, kemudian turunan dari polinom karakteristik dari line digraph, ya. Dari line digraph dari gamma pada titik 2K min 1, 2K min 2. 2K min 2 kita tahu bahwasanya ini adalah regularity dari graf garis dari gamma kan ya. Graf garis dari gamma ya. Dan kappa dari gamma sendiri itu akan sama dengan ini. Ini sudah kita buktikan di sini ya. N-1 kalikan dengan turunan dari polinom karakteristik dari graf gamma itu sendiri pada titik K ya. Oke. Nah, dengan menurunkan hasil pada teorema 3.8, ini teorema yang lalu yang dibuktikan oleh Sachs, bahwasanya, oke, saya tulis kembali di sini agar supaya Anda ingat, ya, bahwasanya polinom karakteristik dari line digraph, ya, dari graf gamma itu akan sama dengan lambda plus 2 dikalikan dengan M dikurangi dengan N dikalikan pangkat M minus N dikalikan dengan kromatik dari graf gamma pada lambda plus 2 min K ya. Oke. Ya. Jadi ini teorema 38 ya. Ya. Jadi hubungan antara polinom karakteristik ya dari graf gamma, dari line digraph atau graf garis gamma dengan polinom karakteristik dari graf gamma itu sendiri ya. Jadi sama dengan itu ya. Maka turunan dari graf dari polinom karakteristik dari graf gamma ya. Kalau Anda turunkan seperti tadi prosesnya, Anda bagi aja 2 begitu kan, ya. Ya. Jadi kalau saya tahu spektrum dari graf G tadi atau graf gamma yang regular tadi, maka line diagrafnya saya sudah tahu juga kan spektrumnya ya. Ya toh? Jadi saya mempunyai chromatic numbernya itu, polinom karakteristik itu. Nah, sehingga kalau saya turunkan ini akan sama dengan ini ya. Anda coba turunkan sendiri seperti proses yang tadi. Oke, saya dapatkan ini. Kalau saya masukkan nilai lambda itu pada angka 2K min 1, 2K min 2, yaitu derajat dari graf gamma, graf garis dari graf gamma itu sendiri. Oke, akan saya dapatkan ini ya. Sehingga diperoleh kappa dari line graph ya, itu akan sama dengan ini ya. Yang ini tadi itu kan dari teorema yang barusan kita dapatkan ya.
jumlah titiknya ada sebanyak n, sebanyak m sekarang ya di graf garis ya. Kan jadi kan formulanya kan n pangkat min 1, n jumlah titik kan. Nah, kalau saya kenakan pada graf garis, maka ini nilainya sama dengan m. Ya toh? Karena jumlah titiknya sama dengan m ya. Kemudian ini turunan dari line diagram-nya ya. Kemudian ini adalah derajatnya dari line diagram itu kan. Jadi ini kita peroleh dari teorema yang barusan kita buktikan. Yang ini juga demikian ya. Namun grafnya berbeda. Ini graf gamma, ini graf line ya, graf garis ya. Oke. Kemudian yang ini sendiri ya, saya nyatakan ke dalam turunan dari polinom karakteristik dari graf gamma ya. Jadi ini bisa karena saya punya hubungan pada teorema 38 ini ya. Teorema 38 mengatakan ini ya. Ini akan sama dengan ini. Kalau Anda gunakan ini ya, maka ya kalau Anda turunkan, ya, ini kan turunan ya. Turunan dari ini itu turunan ini dikalikan dengan ini ya. Kemudian ya, kemudian ini dikalikan dengan turunannya ini ya. Nah, kalau Anda kenakan dikenakan pada apa? Nah, pada 2n 2k-2 Anda akan dapatkan sama dengan ini. Oke. Sehingga diperoleh kappa dari graf garis dari graf gamma itu akan sama dengan ini dikalikan dengan turunan dari polinom karakteristik gamma ya. Dan itu akan sama dengan yang ini ya, sendiri sama dengan berapa? N dikalikan dengan kappa gamma kan ya. Itu N dikalikan dengan kappa gamma ya. Jadi saya masukkan ke sini, saya dapatkan ini sebenarnya. Ya. Oke, ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya buat line diagram dari graf komplit, ya, saya tahu ya kappa komplitnya itu kan tadi sama dengan T, ya, kalau jumlah titiknya T, ya T pangkat T min 2 kan, ya, sehingga saya peroleh kappa delta T ini itu akan sama dengan sebesar ini, ya. Oke, kalau dilihat formulanya tidak mudah dicerna begitu ya. Saya tidak perlu, ya, tidak penting. Yang penting kita tahu prosesnya untuk menghasilkan ini. Ya. Jadi dalam kombinatorik seringkali begitu. Kita tidak perhatikan angka yang kita peroleh, tapi proses yang kita lihat ya. Jadi proses kita dalam menghitung apakah betul atau tidak. Nah, ini prosesnya yang. Oke. Ada pertanyaan? Komentar? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukup sekian dulu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih. Ya.